Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan karunia yang tiada tak terhingga, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam menghadiri acara silaturahmi safari sinergi bersama Mas Ori dan Lolo. Barakallah, mugi-mugi kita semua diberikan karunia kelimpahan, keberkahan, mudah-mudahan menjadi ladang manfaat yang berkah. Amin. Dari panitia kami jelas-jelas tidak mungkin bisa menyajikan secara sebaik dan sesempurna mungkin karena ada banyak keterbatasan dan kami mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan kepada Mas Ori nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga barangkali dalam kami menyampaikan sajian dan tempat kurang prayogi ngapun dan mengkarah ya Pak. Untuk nanti kami rincian laporan karena ini masih terus berjalan sehingga nanti mungkin kami share di grup mawon gitu. Betul gitu. Napa-napa. Terus mohon maaf juga ini ada keterlambatan konsumsi makan siang. Jadi sudah dibikin karena penambahan jumlah personil, jadi ada pengulangan belanja tadi ke pasar juga, akhirnya ada ketertundaan untuk ketersediaan yang seharusnya jam 12 sudah clear, ada keterlambatan, mohon maaf sekali lagi. Dari kami sekali lagi kami banyak kekurangan, tidak bisa, mungkin banyak yang tidak sesuai dengan harapan sederek kami. Mohon agungnya pangaksami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ulama yang mewakili tuan rumah telah memberikan sambutan. Semoga acara pada siang hari ini adalah acara pertama dan bukan yang terakhir. Karena kita sebenarnya terlahir di bumi ini sebagai khalifah, mempunyai tugas yang begitu berat dalam mengemban amanah ini. Sekali lagi, tetap bersilaturahmi dan bersinergi, dan semakin banyak kegiatan yang akan dilakukan setelah acara siang hari ini. Biar semakin waktunya semakin enak, saya langsung ke poin sharing. Jadi apa yang diulas oleh Mas Ori adalah dari pertanyaan sedulur semuanya. Dan saya harapkan tidak perlu segan-segan dan tidak perlu malu untuk bertanya. Mau bertanya tentang pengobatan, mau bertanya tentang penangis, mau bertanya tentang apa? Karena saya hanya nyimak di channel tetangga sebelah, komentarnya begitu banyak sekali yang masih berhubungan dengan urusan dunia. Tetapi kalau kita nggak punya dunia juga mumet, jembatan Pak Bu. Seperti saya tadi sampaikan di samping, apalagi kalau noleh ke kanan lihat ke lenter, jatuh tempo, ijik-ijik mumet. Lagi bahagia, ijik-ijik mumet. Bagaimana kita bisa mengatasi itu sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, agar kita senantiasa tenang dalam kehidupan ini. Kami persilakan yang mau bertanya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk nama saya Dede Sunanto dari Blik Pemalang ya. Jadi kebetulan saya jadi panitia juga di sini. Jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya ada banyak pertanyaan ya. Tapi kayaknya kamu mau dijelaskan satu-satu kebanyakan ya. Mungkin lebih tepatnya saya mau tanya ini aja yang globalnya. Jadi materi ini bagaimana pengimplementasiannya, penerapannya pada kehidupan kita sehari-hari, entah itu kesehatan, entah itu keuangan,
ataupun yang lainnya. Terus ada titipan juga dari teman tentang keluarganya, katanya itu disantet, terus bagaimana cara mengatasinya gitu. Udah ambil orang pintar tapi masih aja tidak pakai campur. Jangan makan itu kan bapak teman saya itu. Jadi seperti itu. Jadi bisa tanya nanti terkembang pertanyaan. Ya, makasih. Satu pertanyaan lagi. Kami persilakan, saya boleh dikasih jalan Pak, karena saya nanti akan lari sampai ke belakang. Apunten. Silakan berdiri aja. Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rin dari Cilacap. Ada satu pertanyaan yang dari saya, yaitu bagaimana sih kita bisa untuk mengetahui potensi diri kita yang sesungguhnya, apalagi kita kan sudah dikatakan di sebagai khalifahnya di bumi ini. Nah, manfaatkan diri kita untuk menjadi khalifah itu apa? Nah, untuk mengetahui itu potensi kita itu menggalinya bagaimana? Terima kasih. Silakan Mas Sori dijawab. Kepriwe pertanyaannya, karena Mas Sori sudah sempat belajar bahasa apa? Anjok mene katanya. Monggo Mas Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita kumpul hari ini menjadi satu semangat baru buat kita untuk terus bersilaturahmi lagi. Tapi bisa bersinergi satu sama lain dengan mengembangkan potensinya masing-masing. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita di dunia ini yang awal biar kita dapat manfaat dari kematian itu. Kan sebetulnya gini Mas, manusia awal kayaknya kan pakai itu deh, ini bingung atau sampai Pak Apunten, volumenya mungkin bisa diperbesar yang mic. Echonya. Ini mati top. Echonya di sini. cek cek ya udah. Jadi kan sebetulnya gini, seseorang itu ketika Hilang suaranya. itu kan Tukar karo kuwi. Mana nih? Itu. satu sama lain dan keterhubungan sesama makhluk. Itu kan hubungan awal itu diawali dari medan energi berhubungan awal. Jadi setiap makhluk itu dia memiliki medan biofil. Biofil itu adalah pancaran dari makhluk hidup. Oke ya. Nah, setiap makhluk hidup dia punya pancaran. Nah, pancaran inilah yang sebetulnya saling berinteraksi, saling ada hukum tarik menarik, sebab akibat. Nah, ketika seseorang ini mengembangkan biofilnya semakin hari semakin bagus, itu sebetulnya berbanding lurus dengan perilaku sehari-hari. Jadi semakin dia melakukan hal-hal yang bersifat positif dalam arti kebaikan, itu akan mempengaruhi medan biofilnya. Nah, medan biofil ini akan menarik medan biofil yang lain yang sesuai dengan frekuensinya.
Makanya sebetulnya hukum keberlimpahan, misalnya kita bicara materinya, hukum berkelimpahan itu sebetulnya poinnya adalah ini: ketika kita melepaskan segala sesuatu yang bukan apa yang kita bukan inginkan, maka kebutuhan kita itu akan datang sendiri dengan kemampuan kita. Itu hukumnya memang seperti itu. Semakin kita mengundang, itu artinya bahwa kebutuhan kita tidak akan datang. Jadi kan singkirkan apa yang kamu inginkan dari pangkuanmu, maka kebutuhanmu akan datang dengan sendirinya. Karena kita ini sering tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Oke. Kita bicara keinginan. Keinginan manusia itu terus, dia akan terus update, bermanipulasi terus menerus. Maka ada seseorang yang bercerita, seorang guru dan murid. Jadi seorang murid ini, dia sudah sangat jenuh dengan dunia ini, karena menurut dia dunia materi ini sangat menipu. Semakin saya mengajar dunia materi hanya menjanjikan sekejap kebahagiaan buat saya. Misalnya waktu itu ditanya sama gurunya, berikanlah saya contoh bagaimana dunia ini menipumu. Awal saya itu berkeinginan membeli baju. Setelah saya membeli baju, saya bahagia sekali. Tapi berangsurnya waktu, kebahagiaan saya ini mulai terkikis. Jadi baju ini memiliki daya kebahagiaan yang tidak terbatas, termasuk segala bentuk materi kan. Akhirnya saya ingin beli baju lagi. Saya kejar lagi itu, kerja keras, banting tulang untuk memuaskan kebahagiaan saya. Ternyata kembali lagi, materi itu menipu saya. Seperti seseorang yang saya puja, ternyata dia cuma memberi harapan palsu. Kayak gitu. Jadi saya sangat jenuh dengan materi ini. Saya mulailah belajar guru dari ilmu pengetahuan. Kalau saya memahami bagaimana saya bisa menaklukkan dunia materi ini, saya harus tahu asal usul materi itu apa dan kenapa saya terjebak pada dunia materi. Dicarilah di ilmu pengetahuan. Tidak sampai, karena ilmu pengetahuan hanya bisa mempelajari apa-apa yang nampak, dan yang tidak nampak sulit untuk mempelajarinya. Akhirnya dia belajar filsafat. Setelah saya belajar filsafat, saya pun tidak menemukan, karena di filsafat itu terjelaskan bahwa apa yang ada itu berasal dari apa yang tidak ada, dan yang tidak ada itu sebetulnya ada. Nggak match dengan logikanya. Dan ini tidak menjawab kebutuhan saya akan inti utama kenapa ada dunia materi, katanya. Nah, menurut saya bagaimana saya bisa terbebas dari dunia materi, saya harus tahu hulu dari materi itu sebetulnya untuk apa dan kenapa kita berbentuk materi. Mulanya dia menyelami lebih dalam bahwa sebetulnya bukan berarti saya memberikan informasi dunia materi atau material itu tidak penting, tidak. Material itu penting, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia materi, paham ya? Ya. Jadi gunakanlah materi sebagaimana kamu berkiprah di muka bumi, bukan terjebak pada dunia materi. Kalau kita terjebak pada dunia materi kan kontrol tuh. Kita ini hidup di dunia misalnya, kita mencari dunia yang mana kan gitu. Ibarat kita itu di tengah samudra, terus kita cari samudra mana gitu. Nah, keterjebakan kita itu di situ. Nah, kita harus mengikis dulu hulu dari materi ini apa. Alam material ini sebetulnya diawali dari alam ketiadaan. Alam ketiadaan sendiri sebetulnya tidak ada. Jadi kan kalau misalnya di alam penciptaan itu kan awal yang diciptakan itu adalah ruang dan waktu. Ruang dulu, baru waktu terjadi. Jadi makhluk yang paling tua itu adalah waktu sebetulnya. Nah, setelah ruang ini diciptakanlah materi-materi. Makanya saya bilang bahwa ketika kita pahami bahwa diri kita yang sejati sebetulnya adalah ruang, bukan materi di dalamnya. Nah, ketika kita memahami itu lebih dalam, kita akan menggunakan materi itu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan peruntukannya. Nah,
energi apa yang kita pelajari itu adalah sebetulnya tubuh fisik ini untuk memahami suatu sumber dari hakikat penciptaan itu dibutuhkan energi sebagai jembatan. Jadi energi inilah yang menjembatani kita untuk mengenali hulu. Nah, ketika kita belajar energi inilah kita akan memahami hulu kita sebetulnya di mana, tempat asal mula asal kita di dunia ini sebelum kita turun. Nah, kan kita terjebak tuh di dunia materi. Akhirnya kita mengejar materi terus. Bukan seperti yang saya jelaskan. Sebetulnya ketika kita, saya ibaratkan, ini adalah sumber cahaya hulu. Ya. Ini diri kita. Seperti alien ya. Karena saya nggak bisa gambar. Ini bayang-bayang. Semakin kita menjauhi sinar hulu, bayang-bayang ini akan terus bertambah, semakin besar sebetulnya. Nah, ketika kita mendekati sumber cahaya, bayang-bayang ini akan mengikuti kita dengan sendirinya. Nah, cuman kita ini sudah berparadigma bahwa ketika kita belajar spiritual, ujiannya akan semakin besar. Itu kata siapa? Nggak belajar spiritual pun juga diuji, kata siapa nggak diuji? Ya kan gitu. Jadi kan mau suka rela atau terpaksa sebetulnya. Kalau saya sih lebih suka cinta. Yang mau nggak mau sebetulnya tuntutan manusia adalah mendekati sumbernya. Nah, kalau kita terjebak di sini, semakin kita menjauhi sumber, ya apa yang bayangin akan semakin besar keinginan kita. Makanya sebetulnya kita ini manusia itu adalah tubuh spiritual yang memiliki naluri hewani. Nah, naluri hewani inilah yang sebetulnya kita harus kikis. Makanya di Jawa itu tutup golongan songo, ada kan ya? Nafsu-nafsu itu yang harus kita tutup. Itu sebetulnya untuk mengikis naluri-naluri hewani kita, agar kita lebih jernih lagi melihat dunia ini. Nah, energi itu hukum kekalannya adalah dia tidak bisa hilang, cuma dia berubah bentuk. Ketika kita mengakumulasi energi dalam tubuh kita, ada satu sistem tubuh kita yang diseremoni, energi itu akan berubah bentuk menjadi imun. Jadi tidak hilang. Jadi ada self healing. Di dalam tubuh kita. Nah, itu saya dulu. Gak ada pulsa dengan setia. Tebal semua. Nah, ketika kita mengakumulasi energi terus menerus, artinya energi ini bisa dibutuhkan untuk self-healing dalam diri kita. Dia akan berubah bentuk menjadi imun yang kita butuhkan. Orang marah, orang stres itu butuh energi besar sebetulnya. Makanya kenapa ketika kita marah, kita pasti habis itu lemes. Benar-benar. Coba aja kalau teman-teman habis marah itu langsung lemes, karena energi yang diserap itu sangat besar. Kan sayang tuh kita eman-eman lah kalau kita marah. Sebelumnya, ya, udah saya pakai ini aja. Kayak gitu. Jadi semakin kita rutin untuk mengolah ini, sebetulnya itu peruntukannya cukup besar untuk mengalami beberapa frekuensi energi negatif. Ketika bergesekan dengan kita tetap safe. Ketika ada disharmoni dalam tubuh kita,
energi itu diperuntukkan untuk mengharmonisasikan, karena dia berubah bentuk menjadi imun, vitamin dan sebagainya. Nah itu implementasinya. Jadi banyak sekali, energi itu sama dengan main, terserah kita mau diperuntukkan untuk menjadi apa, tinggal niatnya sebetulnya. Nah semakin tinggi energi yang terakumulasi, semakin halus kita gunakan, sebetulnya mengarahkan pada titik sumber. Kalau energinya dengan akumulasi energi yang kuantitasnya cukup besar, tapi kualitasnya keruh, dia tidak akan menuju ke sumber, dia akan terjebak di situ. Ya, jadi kan energi itu kan berbeda ya, cuman kualitasnya yang berbeda. Jadi misalnya kuantitasnya bisa besar, kuantitas itu kan wadah ya, besarnya, volume. Kalau kualitas itu rasanya. Ya. Nah, ketika kita mendekati semakin ke hulu, itu sebetulnya kejernihannya harus semakin jernih energi itu. Nah, kalau itu keruh nggak akan mungkin bisa mendekati. Jadi semakin dalam semakin jernih. Jadi bisa untuk kita memiliki internalisasi diri lebih dalam. Terus yang kedua adalah tentang sadar. Ya. Kita ini sering terjebak di situ. Jadi kalau saya sendiri, apakah saya pernah sakit? Ya pernah. Nah ketika saya mengalami itu pun saya memakai 3 cara. Tidak hanya melulu lewat prana, tapi medis juga harus digunakan. Jadi kan sebetulnya kesehatan itu harus holistik, harus menyeluruh. Jadi ada prana, ada lewat medis, ada lewat psikis. Nah sebetulnya penyakit itu dibagi menjadi 3 faktor. Ada kronik, psikis, medis. Poin prana itu cuma 10%, psikis itu 70%, medis itu 20%. Jadi sebetulnya kan orang sakit itu awalnya itu bisa dilihat dari biofilnya. Jadi kalau kelihatan mulai kurang, itu kelihatan. Misalnya nih ya, saya kasih contoh. Spektrum warnanya itu di depan itu warna merah. Kalau warna merahnya itu menyala, terang, berarti dia lagi semangat. Tapi kalau dia mulai gelap, nah ini berarti ada pesimis di dalam dirinya. Spektrum biofil. Nah sebetulnya penyakit awal itu dari biofil ini. Jadi ketika biofilnya sudah mulai ada polutan, mulai lama-lama mulai menghitam, itu nanti akan mengarah ke fisik. Nah jembatan dari biofil ke fisik itu adalah nano biofil yang 10⁻⁹ ya. Itu ada jembatannya. Nah ketika ini tembus barulah ke fisik. Sebetulnya gitu. Nah bisa tembus ke fisik ini dari nano ke fisik. Ini sebetulnya peran paling besar adalah psikis. Jadi misalnya orang dia cuma kegigit semut, pentol tuh, datang ke orang salah, wah ini kena santet dari ini, udah pasti hancur mentalnya. Nah itulah biofilnya kan berlubang. Jadi ketika psikis merespons, jadi dia melubangin biofilnya sendiri. Nah ketika ini berubah, energi-energi dari faktor X ini bisa masuk. Karena dia itu sebetulnya adalah radikal bebas. Iya, radikal bebas itu kan sebetulnya dia tidak punya ikatan. Dia melayang dan merkuri. Nah ketika dia masuk ke dalam tubuh ini menjadi inang. Logikanya seperti itu. Nah kalau misalnya seseorang yang sudah pernah kayak gitu, itu pasti biofilnya pasti berubah. Nah itu memudahkan sekali untuk dibuat uji coba seperti itu. Nah kalau menurut saya, hitungan saya, orang yang kena santet itu
itu atau kena apa ya istilahnya, kontak energi, jangan bilang santet lah, tidak terlalu ekstrim. Nah, kontak energi dari lain X itu sebetulnya ketika dia mengikis biofil itu dibutuhkan waktu. Misalnya orang jarang sekarang mengontak, nggak akan langsung sekarang kenanya. Tergantung medan biofil seseorang yang dituju, double tipisnya. Nah, ketika ini seringnya kan semakin terkikis, jadi kan digesek terus berubah. Nah, baru ketika berubah masuk lagi. Nah, makanya kalau misalnya di teman-teman sendiri ketika ada yang seperti itu, kita tangani dulu, tapi habis itu kita suruh untuk senam biar beliau punya backupan sendiri. Jadi beliau mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Kan kita bukan apa namanya istilahnya dagang energi ya. Kalau dagang energi enak main, biarin aja nanti kalau dia sakit kesini lagi gitu. Enggak. Makanya saya bilang ke teman-teman, di sini itu bukan mengambil air terus pulang. Di sini itu belajar bagaimana menggali sumber yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi ada nilai pertumbuhan dari teman-teman. Jadi teman-teman harus saling bertumbuh kembang bersama. Jangan ketergantungan, saya nggak mau kayak gitu. Jadi kalau mau sembuh, ya belajar. Silakan self healing sendiri. Kan susahnya itu kan gitu kadang. Ketika udah sembuh, pulang, ibaratkan reparasi mobil, saya genjot semua tuh mobilnya saya reparasi. Oke, pulang, ditabrak-tabrakin lagi, kan cuma terus datang lagi. Kan kita nggak mau seperti itu. Kayak gitu mas. Jadi kalau misalnya itu ya, saya itu dari dulu nggak pernah jemput orang itu kena santet sebetulnya. Oh iya bu, kalau misalnya sakit, iya bu, kita coba tanganin ya gitu. Ketika dia tanya siapa yang nyata, juga saya nggak pernah jawab. Dari dulu tanyain aja sama teman-teman. Udah nggak apa-apa gitu, masih gitu. Ini mah cuma demam. Biar apa? Biar mindsetnya dia kuat. Nanti kalau ibu kenapa kamar, panggil nama saya gitu. Padahal sebetulnya saya juga merinding. Kayak gitu. Kan dulu pernah waktu kita di Jombang ada orang pintar, dia sering nanganin kayak gitu-gitu. Nah waktu itu saya kuliah, ada teman saya cerita, ono ibu koncoku kena gitu katanya, bisa bantuin nggak? Dulu itu beliau itu orang yang pintar yang bisa ngobatin, tapi sekarang lumpuh. Oke lah kita kesana itu di Jombang. Ya beneran nggak bisa jalan, jadi dia nunjukin, loh sama yang bisa masih ya insya Allah kok gitu. Jangan nunjukin semua amalan-amalan gini. Udah ini jangan dipakai dulu gitu. Saya coba terapi dulu, ibu pakai ini ya, gerakannya gini, sembuh. Jadi kan lucu, dukun nanganin santet, kena santet. Nah kita kan ikut latihan dulu. Habis ikut latihan, apakah saya harus terus pakai ini gitu? Apa? Duit ini, ya silakan, tapi asal tujuannya jelas ibu, jangan ada tujuan lain. Nah kalau ibu mau coba pakai ini caranya. Oh ya lebih enak ini mas, katanya. Kayak wiridnya terus dipakai asal niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau ada kepentingan lain, bisa jadi faktor X yang nyusup. Kayak gitu. Ya bisa lah, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada tuh yang kemarin di Tubannya, beliau lumpuh ibu. Nah di situ kita coba kasih, udah ibu setiap hari nafas duduk, mengambil waktu tarik nafas, ambil peran positif dari alam. Nah waktu buang kembalikan lagi ke alam sambil buang semua penyakit dalam tubuh ibu. Sembuh 3 hari. Tapi kan itu kasus-kasus unik, nggak semua disamaratakan, tergantung setiap individunya. Jadi sebetulnya kalau ingin tingkat penyembuhan itu nggak bisa distandarisasi. Misalnya gini, orang dulu ini kena santet bisa 3 hari sembuh, sekarang kok saya udah sebulan-bulan, berbulan-bulan nggak sembuh. Ya mungkin bisa jadi mindsetnya mengeblok sendiri. Otak.
Ya, ya. kayak gitu mas. Termasuk tumbal juga sama ya. Tumbal itu misalkan tumbal apa sugihan dan sebagainya. Ini sama seperti tadi kita katakan. Beda. Entahlah kalau itu. Nggak tiru orang-orang. Adalah. Ya sebetulnya prinsipnya adalah menarik. Jadi melepas. Penyembuhannya beda. Oh, penyembuhannya beda. Nggak bisa seperti itu. Biasanya kalau udah seperti itu ada ikatan di dalamnya. Ada ikatan tersendiri yang itu harus diputus. Ya, ada istilahnya. tumbal yang dari luar aparat di jalan gitu. Di tumbalan ada jalan yang angker, katanya angker. Nggak seperti itu. Jin itu nggak bisa nyentuh manusia, faktor X yang bisa cuma satu varietas. Kau varietas itu satu jenis, yang bisa cuma satu jenis, nggak semua jin itu bisa menampakkan diri. Faktor X itu yang bisa menampakkan diri cuma satu jenisnya, yang lain nggak bisa. Itu pun dengan momen tertentu.